Kelancaran distribusi barang merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas perdagangan di pasar. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan monitoring yang efektif agar proses distribusi dapat berjalan dengan tertib dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pedagang maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Sucipto, Layanan Operasional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Peran Operator Layanan Operasional dalam koordinasi dan monitoring pelaku distribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pasar pasalaran. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan adalah terciptanya pengelolaan operasional pasar yang lebih optimal melalui peningkatan koordinasi, pengawasan, dan penyediaan informasi yang akurat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pedagang maupun masyarakat sebagai pengguna layanan pasar. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan efektivitas koordinasi antara operator layanan operasional dengan pelaku distribusi, pengelola pasar, dan pihak terkait dalam mendukung kelancaran distribusi barang di pasar pasalaran. Selain itu, diperlukan monitoring yang lebih terstruktur, tersedianya data distribusi yang valid dan terkini, kemampuan mengidentifikasi hambatan distribusi secara cepat, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat. Dengan kondisi tersebut diharapkan tercipta sistem koordinasi dan monitoring yang berkelanjutan dalam mendukung aktivitas distribusi barang di pasar pasalaran. Pasar pasalaran merupakan salah satu sarana perdagangan yang berperan penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peran operator layanan operasional sangat diperlukan untuk melakukan koordinasi, pendataan, pemantauan, dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku distribusi, agar proses distribusi barang berjalan tertib dan efektif. Namun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan koordinasi dan monitoring pelaku distribusi belum berjalan optimal. Koordinasi dengan pelaku distribusi belum optimal, sehingga informasi terkait jadwal, volume, dan aktivitas distribusi barang tidak selalu tersampaikan secara tepat dan cepat. Monitoring masih dilakukan secara manual dan belum terstruktur sehingga data yang diperoleh belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu, masih terdapat keterbatasan data dan informasi distribusi yang akurat dan terkini. Belum adanya standar monitoring yang baku, serta belum optimalnya pelaporan hasil monitoring kepada pimpinan dan pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada kurang maksimalnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelaku distribusi maupun pengguna layanan pasar. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, saya mengusulkan aksi perubahan berupa optimalisasi peran operator layanan operasional dalam koordinasi dan monitoring pelaku distribusi di pasar pasalaran. Kegiatan yang akan dilaksanakan dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi data pelaku distribusi pada bulan 1 minggu pertama hingga kedua. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pengelola pasar dan pelaku distribusi pada bulan 1 minggu ketiga hingga keempat. Kemudian pada bulan 2, dilakukan identifikasi kendala dan permasalahan distribusi barang sebagai dasar penyusunan tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan koordinasi dan monitoring pelaku distribusi dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Tahap persiapan dilaksanakan sebagai langkah awal dalam mendukung keberhasilan aksi perubahan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data pelaku distribusi untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Selain itu dilakukan peningkatan komunikasi dan sinergi antara operator layanan operasional, pengelola pasar, dan pelaku distribusi. Tahap ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi penghambat kelancaran distribusi barang, sehingga dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya. Tahap implementasi diawali dengan mengidentifikasi kondisi existing pelaku distribusi di pasar pasalaran,
serta menginventarisasi data pelaku distribusi dan sarana pendukung distribusi. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana kerja, jadwal pelaksanaan aksi perubahan, koordinasi awal dengan pengelola pasar dan pelaku distribusi, serta penyiapan instrumen monitoring dan pelaporan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pendataan dan pemutakhiran database pelaku distribusi, membangun mekanisme koordinasi rutin antara operator layanan operasional dengan pelaku distribusi, serta melaksanakan monitoring aktivitas distribusi barang secara berkala. Selain itu, dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi, penyusunan rekomendasi tindak lanjut terhadap kendala yang ditemukan, serta pendokumentasian hasil monitoring dalam laporan berkala. Sebagai bentuk penguatan dan pengembangan, dilakukan penyusunan SOP koordinasi dan monitoring pelaku distribusi, pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih efektif, peningkatan komunikasi antar pemangku kepentingan, serta sosialisasi hasil aksi perubahan kepada pihak terkait. Output yang dihasilkan adalah tersusunnya database pelaku distribusi yang lebih lengkap dan terbarui, tersedianya data monitoring secara berkala, tersusunnya SOP koordinasi dan monitoring, serta meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan distribusi barang di pasar pasalaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan aksi perubahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan koordinasi, monitoring aktivitas distribusi barang, serta evaluasi terhadap efektivitas sistem pelaporan yang telah diterapkan. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan distribusi barang di pasar pasalaran. Keberhasilan aksi perubahan ini diukur melalui beberapa indikator utama. Pertama, tersusunnya database pelaku distribusi yang aktif di pasar pasalaran. Kedua, terlaksananya rapat koordinasi dan tersusunnya notulen hasil koordinasi antara pihak terkait. Ketiga, tersusunnya daftar permasalahan distribusi beserta penyebabnya sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan aksi perubahan yang telah direncanakan. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh masih belum optimalnya proses koordinasi dan monitoring pelaku distribusi yang menyebabkan data distribusi belum terdokumentasi secara lengkap, informasi distribusi kurang akurat, serta lambatnya identifikasi permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pasar. Melalui aksi perubahan ini, diharapkan tersusun database pelaku distribusi yang lebih lengkap, tersedia format monitoring, dan pelaporan yang terstandar, terlaksananya monitoring rutin terhadap aktivitas distribusi barang, serta meningkatnya koordinasi antara pengelola pasar dan pelaku distribusi. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas data distribusi, percepatan identifikasi permasalahan, meningkatnya efektivitas pelayanan pasar, serta terciptanya distribusi barang yang lebih tertib, lancar, dan efisien. Penyusunan rencana aksi perubahan ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi operator layanan operasional dalam melakukan koordinasi, pemantauan, serta pengelolaan informasi terkait aktivitas pelaku distribusi di pasar pasalaran. Melalui optimalisasi tersebut, diharapkan tercipta sistem koordinasi dan monitoring yang lebih terstruktur, akurat, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung kelancaran distribusi barang, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat pengguna pasar. Demikian pemaparan rencana aksi perubahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.